Adalah itu suatu kejadian yang tidak jarak. Jadi dengan mereka muter-muter di radio, dilalah ketemu radio MTA. Dilalah gitu loh. Orang jarak ngerti itu, dilalah ketemu radio. Orang jarak kan banyak yang tidak sengaja sering golek radio apa-apa wayang wong, lah kok ketemu pengajian MTA, dilalah itu. Bagi Allah enggak ada dilalah itu. Ya. Ya Allah mau membuka hidayah manusia itu tidak kurang sebab. Ada mendengar radio itu dapat hidayah. Tadi saya dengar nanti ada yang dari Sambi Kerep yang asalnya dari Mentawai tadi. Ada yang dari Tulungagung. Ada yang dulu dari Sumenep, Madura. Ada yang lagi ibu yang dari mana tadi? Bandungan. Tempat rekreasi itu. Ya, banyak juga mendengar radio itu tidak sengaja. Akhirnya walaupun pertama kali benci, tidak senang, Ustadz kok keren banget itu. Dia mengatakan itu. Ya, Anda tidak senang. Tapi karena mau memperhatikan, lama-lama dapat hidayah. Ada juga dengar radio itu dadanya sesek ya ada. Kupingnya perih katanya. Dengar radio itu telinga saya perih, dada saya sesek. Nah, itu terus kelanjutannya setelah sesek bagaimana, setelah perih bagaimana? Coba dibaca surat Al-An'am ayat 125. Itu bisa jadi ukuran enggak saudara? Quran itu sudah lengkap. Bisa membaca manusia, bisa mengerti tanda-tanda manusianya akan selamat, apa akan sesat, itu dilihat ayat itu. 125 surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. May yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, coba diukur ini. Ayat ini dibaca, diresapi, tanya pada dirinya sendiri. Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Yasrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang itu akan selamat, mendapat petunjuk, dijadikan orang itu yasrah sadrahu, dadanya lapang, dadanya longgar, lil Islam, untuk menerima Islam. Jadi mendengar keterangan-keterangan tentang Islam, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sekalipun ayat-ayat yang diterangkan itu bertentangan dengan perilakunya sehari-hari, bertentangan, tidak hanya berbeda, bertentangan, tolak belakang. Ya. Misalnya orang biasa mabuk, biasa judi, biasa zina, biasa menyembah patung, berbuat syirik, biasa selamatan minta selamat kepada selain Allah. Itu semua perbuatan-perbuatan rejection min amali syaitan. Itu menjadi kebiasaan dilakukan. Telah mendengarkan Al-Quran diterangkan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya mabuk ya, khamr, minuman memabukkan itu, wal maisir wal judi ya, khamr, judi ya, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Dulu zaman jahiliyah itu biasa orang meletakkan suatu tempat
meletakkan satu anak panah itu dititipkan pada juri kunci Ka'bah. Azlam itu ya. Siap orang meletakkan 3 anak panah di situ, taruh diserahkan pada juri kunci Ka'bah. Setiap dia akan melakukan suatu perbuatan, apakah dia akan pergi, apakah melakukan suatu perbuatan yang penting, dia datang ke juri kunci Ka'bah itu. Suruh mengambilkan anak panah yang dititipkan itu, misalnya ditaruh suatu bumbung itu ya, ambil. Saya kecekelnya tidak usah milih. Nanti anak panah itu ada tulisannya if'al, kerjakan, la taf'al, jangan dikerjakan. Yang satunya kosong, tidak ditulis. Nanti kalau saya mau pergi berangkat kerja apa berangkat ngaji atau berangkat apalah, pokoknya melakukan pekerjaan yang penting, ambilkan. Loh kok dibaca tulisannya jangan dikerjakan, enggak jadi. Kalau nanti ambil panah-panah itu ada tulisannya kerjakan, baru berangkat. Kalau ini ambil anak kosong, ambil sekali lagi. Itu namanya azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, kalau sampai di sini bukan anak panah, karena tidak takut Ka'bah di sini kok. Ya, nasibnya dengan apa kalau orang Jawa sini? Dengan weton, ya toh? Wetonnya apa? Arep entuk mau kawin dengan orang sana, wetonmu apa? Pagi sana, paling geng itu enggak cocok. Ya. Mau wetonmu pagi, mau cari jodoh kok jalannya ngalor, harus ngetan. Ya, cari pekerjaan ini enggak cocok wetonmu. Nah, itu mengundi nasib dengan itu. Itu rijsun min amali syaitan, perbuatan setan itu. Mau punya kerja, cari hari baik. Jangan bulan Suro, itu bulannya Nyai Roro Kidul. Nah, itu syirik itu ya. Ada enggak orang Islam yang masih begitu? Termasuk saudara-saudara kan baru aja sembuh. Ya. Baru aja. Lah orang yang menjadikan hari baik, hari jelek itu termasuk perbuatan syirik, minta selamat kepada selain Allah. Masih banyak orang-orang Islam yang begini ini. Wal ansab, ya dah. Rijsun min amali syaitan di khamr, maisir, wal azlam, wal ansab, menyembelih. Ya, menyembelih binatang tujuannya untuk sesaji. Mau menanam padi, beleh doro, ya enggak? Nanti mau metik padi, beleh apa? Ayam. Mau bakar batu merah, beleh apa? Nah, mau lekas giling tebu, beleh lembu apa kebo, ya ditanam kepalanya tidak dimakan. Bulan Muharram, beleh sapi, kepalanya dilarung di laut selatan sana. Itu semua perbuatan setan. Ada enggak orang Islam yang begitu? Banyak orang Islam yang minta selamat kepada janjang, kepada semacam-macam itulah. Hantu barang dimintai selamat. Padahal kalau salat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bohong. Hanya kepadamu ya Allah aku mengampakkan diri, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Lah kamu tadi ke gunung ke Segoro Kidul membuang kepala sapi tadi untuk apa? Ya. Kamu mendem pisang juga di tulaan mau tandur pari itu untuk apa itu? Pisang itu dimakan, jangan dipendem di ngendut. Ya. Itu masih banyak dilakukan. Lah, kalau orang yang dikehendaki Allah dapat hidayah, perbuatannya semacam itu dilakukan setelah mendengar ayat itu rijsun min amali syaitan, terbuka hatinya, longgar, plong, yasroh sadrahu lil Islam. Ternyata semua yang saya lakukan ini perbuatan setan. Saya adalah manusia. Ya, sedang Allah mengatakan setan itu aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Mulai hari ini saya tinggalkan perbuatan-perbuatan setan. Yasroh sadrahu lil Islam. Jadi menerima Islam itu mudah hatinya, enak, walaupun bertentangan dengan perilakunya. Membuang perilaku yang salah karena itu mengikuti setan, ganti perilaku yang dituntun oleh Allah itu menerima dengan mudah. Tetapi selanjutnya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan
ka'annama yas'adu fis sama. Ya, tanda-tanda orang akan sesat, disesatkan oleh Allah. Ya, apabila ditunjuki ke jalan yang benar, ditunjuki ke tuntunan-tuntunan yang lurus, ya, dadanya merasa sempit, yaj'al sadrahu dhayiqan, ya, dadanya menjadi sempit, sesak, napasnya menjadi sesek gitu, ya, ngrungokke radio jadi sesek, kupingnya perih, manjel tok enenge. Lah padahal yang dibunyikan radio itu ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Kalau kamu bukan orang Islam, sesek pantas. Kalau kamu orang Islam dengar tuntunan yang benar kok jadi sesek itu, oh tanda-tanda kamu akan sesat. Nah maka ini direnungkan. Aku termasuk orang yang sesat atau yang dapat hidayah. Kalau saudara menerima ayat-ayat Quran diterangkan itu dadamu longgar, menerima dengan lapang dada, buang yang tidak cocok dengan tuntunan, pegang yang sesuai dengan tuntunan, sekalipun yang tidak cocok dengan tuntunan itu sudah mendarah daging, sudah dikerjakan bertahun-tahun. Aja malah saking seseke radio ini dibanting. Radio ini marai nyeseke dodo, banting radio ini. Ya, wes, kowe bareng butuh radio, tuku meneh. Kok mbok tuku setel muni neh iki kok. Gitu. Iya, kowe nyetel tuku ganti radio kuwi nek kuwi mbok setel gelombang kuwi metu meneh. Nah, susah kan? Nah, maka itulah Allah dan peringatkan dalam surat Al-An'am 125, nanti dihafal, dibaca berulang-ulang kali di rumah, direnungkan. Saya termasuk orang yang bagaimana? Ya. Makanya banyak orang, wah ini sudah sejak bertahun-tahun dulu ya begini kok. Tahu-tahu setelah ya Syekh Romo Kiai radio menyuara ini lah kok bunyinya seperti itu. Ah itu dah. Jangan radionya aja, unine jangan radio nih. Coba dilihat kalau tadi radio mengumandangkan surat Al-An'am ayat 125, dilihat Quranmu ada enggak di situ. Ya. Lalu ngaji yang dikasih brosur isinya Quran, ya tidak harus ngaji misalnya kamu ambil kitab suci Al-Quran tuh, kamu buat wacotok nggak paham, walaupun itu brosur isinya ayat-ayat Al-Quran diterangkan jadi paham. Ya. Komplit memang brosur yang di MTA disesuaikan dengan temanya. Ya, kalau tema misalnya yang akan membahas akikoh, oh yang diterangkan tentang akikoh, ya ada Qurannya, ada hadisnya. Bagaimana akikoh yang benar menurut tuntunan Nabi? Oh, hari ke-7 berdasarkan hadis Nabi. Akan membahas kurban, ya ada hadisnya, ada Qurannya. Memang sumbernya Islam itu dari Quran dan hadis, bukan sumbernya Islam itu dari katanya sibah, katanya bapak. Oh, enggak ada. Kalau orang Islam diajak kembali pada Quran dan Sunnah kok. Jawabannya cukup saya mengikuti apa yang diwariskan dari bapak-bapakku, mbah-mbahku dulu. Oh berarti kamu bukan agamamu bukan Islam, ya, tapi agamamu agama mbahmu, agama bapakmu. Gitu. Ikut bapak ikut simbah itu boleh kalau benar, tapi Allah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu tidak layak yaqiluna syai'an, tidak mengerti apa-apa, wala yahtadun, tidak mendapat petunjuk, apa juga kamu ikuti? Ya, kalau ditanya itu jawab ya, wes pokoknya simbah dhisik ngene, lah pokoke itu saged. Nah, kita maka orang yang mengerti. Setelah kita kaji, perbuatan-perbuatan kita sesuaikan dengan Al-Quran. Yang perbuatan kita tidak cocok, tinggalkan, ikuti Quran. Perbuatan yang sudah cocok, walaupun dulu belum mengerti, setelah sekarang kita kaji, oh perbuatan saya cocok dengan Al-Quran ini, dengan hadis ini, pertahankan, diteruskan. Nah di sini pentingnya ngaji itu. Maka Quran itu sebagai furqan, pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil.
yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Tanpa mengerti Quran tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Dan dalam Quran itu jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Semua itu bayin, bayin itu jelas. Maka dalam Islam tidak ada yang remang-remang, itu enggak ada. Maka kita ngaji agama Islam harus jelaskan apa adanya, sumbernya diambilkan, yang diwariskan Rasulullah, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara saja. Dua perkara ini dikatakan Rasulullah, lan tadillu ma masaktum bihima, dijamin kamu tidak akan sesat kalau berpegang dua perkara ini, yaitu apa? Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu menyimpang dari Quran dan sunnah, pasti kamu akan sesat. Innalahu ma'isyatan dongka, pasti kamu mengalami kesempitan hidup. Tapi kalau itu Quran dan sunnah, la yadillu wa la yasqa, tidak sesat dan tidak celaka. Nah, itu harus diyakini bagi setiap muslim. Apalagi